Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardah Apriliana Ningrum dengan NIM 240893. Di sini saya akan menjelaskan resume dari materi struktur beton. Nah, yang pertama kita ini harus tahu sebelumnya beton itu apa sih. Nah, jadi teman-teman, beton itu adalah batu buatan dari campuran semen, pasir dan kerikil atau batu split. Nah, orang-orang tuh biasanya taunya kerikil ya teman-teman, bukan batu split, tapi harusnya batu split. Nah, di sini semen itu bertindak sebagai lem yang hanya aktif ketika ada air. Jadi ketika semen dicampurkan dengan air, semen itu akan mengeras gitu teman-teman. Lalu perbandingan standar isi dari campuran beton itu ada 1 semen, 2 pasir, dan 3 batu split. Nah, di sini tuh ada tips penyimpanan untuk semen agar bisa digunakan lebih lama. Itu caranya kita harus membungkus semen itu dengan rapat gitu, jangan ada rongga udara agar enggak lembab semennya. Jadi semen itu tuh bisa awet sampai 2 bulan lamanya gitu, karena semen itu sensitif ya teman-teman, apalagi kalau udah kena air dia tuh jadi bisa mengeras gitu, nggak bisa dibalikin jadi butiran-butiran gitu teman-teman. Nah, lanjut, di sini ada perbandingan struktur rangka. Kenapa harus beton bertulang? Jadi baja itu kan berat ya teman-teman. Baja itu kan sangat kuat, tapi harga baja itu sangat mahal di pasaran. Nah, jadi punya ya masyarakat tuh atau kontraktor yang lain merekomendasikan beton bertulang sebagai jalan tengah terbaik gitu di antara kayu sama baja berat. Kan ada 3 ya teman-teman, baja berat, kayu, sama beton bertulang. Kayu tuh bagus menambah nilai estetik, tapi kayu tuh banyak resikonya gitu teman-teman. Kalau cuaca ekstrim dia tuh bakal lapuk atau enggak lembab gitu. Terus kayu juga beresiko bakal dimakan sama rayap tuh. Jadi beton bertulang itu paling direkomendasikan oleh semua orang. Nah, beton itu juga jadi juara dalam menahan beban tekan gitu. Tapi beton bertulang juga lemah nih terhadap beban tarik. Nah, disitulah fungsi baja tulangan di dalamnya. Fungsi baja tulangan di dalam beton bertulang itu untuk menahan gaya tarik tersebut. Jadi ini tuh kombinasi struktur yang paling direkomendasikan ya teman-teman. Meskipun beton bertulang ini punya kelemahan dalam gaya tarik, tapi dia tuh bisa menahan beban tekan. Terus murah lah ya daripada baja gitu teman-teman. Nah, ada mutu pengujian tekan. Nah, sebelumnya teman-teman kan gak semua pasir itu bisa dipakai ya untuk bangunan gitu, untuk campuran-campuran. Nah, untuk beton yang kuat itu kita butuh pasir cor, bukan pasir pasang. Nah, kenapa harus pasir cor?
Soalnya pasir cor itu lebih keras dan lebih bersih dari pada tanah. Aku juga nulis di sini. Tuh. Kalau pasir pasang itu terkadang dia tuh masih kecampur sama tanah gitu. Tapi kalau pasir cor itu udah nggak ada tanahnya gitu, nggak tercampur sama tanah, makanya si campuran ini tuh harus pakainya pasir cor gitu teman-teman. Nah, lalu di sini ada simbol mutu atau biasa kita kenal kayak dalam huruf K gitu. Nah, K itu kan kuat tekan. Nah, kuat tekannya itu dalam satuan kg kilogram per cm persegi. Dengan variasi mutunya itu dari yang terendah itu kan K100 ya teman-teman, sampai K300. Nah, lalu kalau ini yang bagian ketiga ini, FC itu for scan concrete. Nah, ini tuh satuannya MPa ya teman-teman. Nah, modern standar FC ini pengujiannya pakai silinder ya teman-teman. Lalu ada ini manometer. Manometer itu alat pengukur tekan saat uji tekan sampel kubus atau silinder. Nah, di sini ada kontrol kualitas dan waktu teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu beton yang waktu kita beli itu bisa bagus apa enggak tuh, caranya gimana sih? Nah, caranya ada beberapa ya teman-teman. Di sini ada slam test sama hammer test. Nah, slam test itu penguji kekentalan beton uji turun. Nah, ini ya slam test teman-teman. Dengan caranya slam test itu, jadi betonnya itu dimasukin ke kerucut. Nah, ini kesini ya teman-teman. Lalu diangkat. Nah, ini ya tuh. Jadi kalau turunnya cuma sedikit itu berarti kualitasnya bagus. Jadi si betonnya itu kental gitu teman-teman. Kalau misalkan si betonnya waktu dikeluarin malah menyusut banget, berarti itu tuh betonnya tuh kecairan gitu. Jadi itu tuh nggak bagus ya teman-teman. Bagusnya tuh kayak gini. Jadi ini bedanya itu cuma sedikit dari si alat ukurnya teman-teman. Nah, selain itu juga ada hammer test. Nah, hammer test itu kan fungsinya untuk mengecek kekuatan setelah beton mengeras. Nah, menggunakan metode pantulan. Nah, beton itu biasanya kalau di lapangan beton itu kan standarnya bagusnya itu kan di umur 28 hari teman-teman. Tapi biasanya bisa juga di hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Itu tuh misalnya di hari ke-7 tuh kita tuh bisa ngecek dulu gitu teman-teman. Bisa dites dulu ini tuh bagus apa enggak gitu betonnya. Jadi misalkan kalau nggak bagus tuh jadi intinya jangan, kalau mau hasilnya bagus gitu teman-teman, backcastingnya itu jangan dibuka sebelum 28 hari agar betonnya itu gak banyak retakan gitu teman-teman ya.
Nah, di sini ada konsep penolongan. Beton prategang atau teknik menekan beton dengan kabel baja sebelum diberi beban. Nah, di sini juga ada konsep penulangan aman. Karena ada 3 konsep penulangan ya teman-teman. Nah, ada under reinforce balance sama over reinforce. Nah, biasanya di lapangan itu konsep penolongan yang paling aman itu adalah ya. Jadi kalau di lapangan itu biasanya paling aman itu menggunakan under reinforced atau ini ya teman-teman yang ke satu. Nah, jadi under reinforced ini kan sebelumnya minimal beton itu 3% ya teman-teman. Maksimal, maaf teman-teman. Maksimal beton itu 3%, jangan melebihi dari 3% gitu. Nah, sedangkan under itu kan si FY-nya belum F ya, namun sudah 3%. Kalau balance itu seimbang gitu. Kalau over, dia tuh udah F ya, tapi dia tuh belum 3%. Jadi di lapangan itu pakainya ini, under reinforce. Nah, lanjut. Sini ada momen pada struktur atau bisa kita kenal momen itu pada mata kuliah analisis struktur. Kita tuh sebelum memahami beton lebih jauh, kita tuh sebelumnya harus paham dulu momen pada analisis struktur. Soalnya beton bertulang ini sangat berkaitan dengan momen pada analisis struktur, teman-teman ya. Jadi ini ada gambar momen ya teman-teman. Jadi momen itu kan dibagi 3, ada bidang momen, bidang normal, sama bidang geser atau lintang. Ini gambarnya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian bidang momen. Jadi momen adalah beban yang sama atau gaya normal yang bareng gitu teman-teman. Jadi mereka tuh kayak balance gitu. Nah ini teman-teman. Jadi kan ini awalnya bentuknya tuh lingkaran ya teman-teman. Nah kalau momen tuh kan dia tuh pasti jadi lebih padat gitu. Nah ini tuh yang ketariknya. Jadi setengah-setengah gitu teman-teman. Ada momen, ada yang masuk sama ada yang keluar. Jadi bisa disebut adalah gaya normal yang berbarengan teman-teman ya. Nah, kalau bidang normal itu atau biasa kita kenal dengan N dibagi menjadi 2, ada bidang normal tarik dan bidang normal tekan. Nah, kalau yang ketarik itu si lingkarannya bakal jadi kayak gini ya teman-teman tuh, kayak gini. Kalau ketekan itu jadinya gepeng gitu lingkarannya. Nah, yang ketiga ada geser atau lintang, nah kayak gini ya. Di sini ada contoh peletakan besi beton bertulang pada momen. Nah ini jadi misalkan teman-teman ya, contohnya si ini
kan ini tuh momen ya teman-teman, ini momennya. Nah, jadi kita tuh meletakkan besinya itu pada setiap yang ada perhitungan momennya atau angka momennya gitu. Misalkan ada di situ ada momennya, berarti kita meletakkan besi juga di situ. Jadi misalkan di sini kan, nah ini ada momennya, berarti kita simpan besinya di situ gitu. Soalnya besi itu disimpan ketika di situ ada momen. Jika tidak ada momen di situ, jadi kita nggak usah nempatin besi. Nah, ini penyimpanan besi pada beton yang tertarik maka disebut beton bertulang. Nah, jadi kita tuh menyimpan besi di sini kan teman-teman, sama di sini ini sama ini. Nah, itu tuh kenapa nyimpan besi di situ, berarti si betonnya itu ketarik gitu, retak. Kan beton tuh ini ya, pasti retak. Jadi kita tuh memberi solusi agar si betonnya tuh jadi lebih kuat gitu teman-teman ya. Jadi kita kasih si besinya itu di yang ada retak gitu, atau betonnya yang ketarik gitu. Jadi kita pasangin besi yang terkena momen tarik gitu teman-teman ya. Nah, ini juga, ini kan momennya, berarti ini tuh kesini tuh ya. Jadi besinya pasti momen yang ketarik gitu. Maksudnya si besi itu pasti diletakkan pada momen. Jadi misalkan di situ nggak ada momen, kayak ini kan nggak ada momen, ini nggak ada momen. Nah, di sini juga berarti nggak ada besi gitu. Soalnya si beton itu tuh nggak ketarik gitu teman-teman. Jadi aman-aman aja kalau beton yang ketarik ya. Jadi kita nggak usah pasang besi di situ. Nah, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf juga apabila banyak salah kata atau kekurangan. Semoga video ini bisa teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.